Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, perkenalkan nama saya Aldo Prayoga dengan NIM 22150500174. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menguraikan atau menanggapi makalah kelompok 4, yaitu tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100, yang mana makalah tersebut sudah dipresentasikan di beberapa minggu belakangan kemarin. Dan yang akan saya tanggapi ini adalah terkhusus kepada makalahnya saudari Dinda Salsabila. Sebelum saya memasuki pembahasan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 yang telah dijelaskan di dalam makalahnya saudari Dinda Salsabila, alangkah lebih baiknya saya mendahulinya dengan membaca ayatnya beserta artinya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustan'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka, para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan di ayat selanjutnya, kecuali mereka yang bertindak baik, laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan di ayat yang ke-100 yaitu, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Mungkin sekian pembacaan dan Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 sampai mana-mananya. Di sini saya akan memasuki pembahasan, yaitu di dalam makalahnya saudari Dinda Salsabila, beliau telah beberapa mencantumkan pendapat-pendapat para mufassir, yaitu seperti contoh kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, terus tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy dan tafsir Fil Zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Baiklah, di sini saya langsung saja menyimpulkan dari beberapa mufassir yang telah menjelaskan Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100.
yaitu ketiga mufassir sepakat bahwa surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 menegaskan pentingnya hijrah sebagai upaya untuk menyelamatkan iman dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dipahami sebagai tindakan yang lingkungan yang mulia dan penuh pengorbanan karena merelakan kehidupan dalam lingkungan yang menindas dan menghalangi kebebasan beragama. Namun, dalam ayat tersebut juga Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan hijrah karena keterbatasan fisik, finansial dan tidak mengetahui jalan menuju Madinah. Adapun perbedaan dari ketiga penafsiran tersebut terletak pada penekanannya. Ibnu Katsir lebih menekankan pada konteks historis hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat ke Madinah sebagai wujud ketaatan dan upaya menghindari kezaliman, sedangkan Sayyid Qutb menekankan pada aspek sosial dan revolusi karena hijrah diartikan sebagai simbol kebebasan dari sistem penindasan dan bentuk jihad untuk membangun masyarakat Islam sebagai masyarakat Islam yang bebas dari kezaliman. Adapun Muhammad Quraisy Shihab lebih moderat hijrah sebagai upaya memperbaiki dan mencari lingkungan yang mendukung nilai Islam termasuk hijrah dari kebebasan buruk. Hijrah juga sebagai bentuk tanggung jawab seorang muslim atas keimanannya. Siapapun yang berhijrah dengan tulus maka akan mendapatkan pertolongan dan rezeki yang melimpah. Jadi itu adalah beberapa kesimpulan tentang beberapa pendapat mufassir yang telah dijelaskan di dalam makalah saudarinya Dinda Salsabila dan beberapa perbedaan yang telah dijelaskan tadi. Dan apa saja relasi ayat Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 dengan pendidikan, yaitu yang pertama tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab atas keimanan. Ayat ini mengajarkan pentingnya kesadaran dari diri dan tanggung jawab untuk menjaga keimanannya dengan mencari lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam tanpa adanya paksaan. Dan yang kedua yaitu pendidikan tentang pentingnya hijrah. Hijrah mengajarkan nilai pengorbanan dan keberanian mengambil keputusan besar untuk memperbaiki kehidupan meskipun harus merelakan keluar dari zona nyaman atau hal-hal yang dicintai. Dan yang ketiga yaitu pendidikan tentang konsekuensi perbuatan. Karena apapun semua perbuatan pasti memiliki konsekuensinya dan kita akan menerimanya dengan bersyukur. Dan yang keempat yaitu kasih sayang Allah, yaitu Allah Maha Adil dan Maha mengetahui kondisi setiap hambanya. Hijrah memang sangat dianjurkan namun tidak diberikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu melakukannya. Itulah sedikit yang dapat saya tanggapi dari makalahnya saudari Dinda Salsabila. Mungkin kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.